Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah semuanya? Alhamdulillah, tentunya semuanya baik-baik ya, insya Allah. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita semuanya senantiasa dapat mengoptimalkan ibadah kita dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Baik solih-solihah semuanya, kali ini berjumpa lagi di LHI Berkisah bersama Ustazah Mulati. LHI Berkisah, Ramadan lebih berkah insya Allah. Baik anak-anakku semuanya, solih-solihah, kali ini kita akan bersama dengan sahabat siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Oke, sebelum Ustazah bercerita, nih Ustazah mau bertanya dulu. Solih-solihah semuanya, kalau Ustazah sebutkan seekor hewan, yaitu singa, apa yang kalian ingat? Hah? Iya, mungkin ada yang mengingat singa si raja hutan, begitu ya? Wow, kenapa ya singa dijuluki raja hutan? Iya, benar sekali, karena kekuatannya, keberaniannya, dan apa lagi? Iya, nah kali ini Ustazah akan bercerita tentang seorang sahabat yang mendapat julukan dari Allah, singa Allah dan singa Rasulullah. Siapa kira-kira? Nah, tentunya anak-anak semuanya sudah tentu mengetahuinya. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik anak-anak semuanya, bagaimanakah sih kisah seorang sahabat Rasulullah ini yang dijuluki oleh Allah sebagai singa Allah dan singa Rasulullah? Mari kita dengarkan bersama. Solih-solihah semuanya, malam itu kondisi Mekah dalam kondisi yang sepi. Masyarakat kaum kafir Quraisy pada kondisi yang terlelap dengan tidur nyenyaknya setelah seharian mereka berniaga dan beraktivitas dengan berbagai kesibukan. Namun tidak dengan seseorang dalam sebuah rumah. Dia terbangun karena beliau teringat akan janjinya kepada Allah. Iya, beliau baginda Rasulullah SAW yang terbangun pada malam hari teringat akan rindunya kepada Allah, akan janjinya kepada Allah. Rasulullah bersujud di tempat sholat, melampiaskan rasa rindunya kepada Allah dan melangitkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terdengar isak tangisnya, gemuruh di dadanya, dan istrinya Khadijah pun terbangun dan bertanyalah, "Wahai Rasulullah, beristirahatlah dan hentikanlah isak tangismu, wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Ya Khadijah, sesungguhnya masa beristirahat telah usai. Ini adalah saatnya kita terbangun." Begitulah saat itu masa di mana perjuangan dakwah Rasulullah berat-beratnya. Para sahabat yang baru saja memeluk agama Islam, mereka dihantam dengan berbagai siksaan, dihantam dengan berbagai caci maki, dan bahkan dengan ejekan-ejekan yang sungguh merobohkan mental mereka. Namun luar biasa, para sahabat tetap teguh dengan pendirian keimanan kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah. Solih-solihah semuanya, pada saat itu Hamzah sedang berjalan-jalan menuju Makkah. Seperti yang biasa dia lakukan, bertawaf dan beribadah kepada Tuhannya, agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Tanpa sengaja Hamzah mendapati para pembesar kaum kafir Quraisy sedang berkumpul di sana. Tidak sengaja Hamzah mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Tahukah kalian apa yang sedang mereka bicarakan, nak? Iya,
Dalam obrolan itu ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, dan bahkan amarah yang berkecamuk dalam dada para pembesar Quraisy. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka marah? Betul sekali. Para pembesar kaum kafir Quraisy ini mulai terancam dengan apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dan para sahabat-sahabat yang telah masuk Islam. Hamzah tertawa. Kenapa tertawa, nak? Oh, mereka takut ternyata. Hamzah pun menghampiri para pembesar itu. Kalian tidak usah takut. Dia kan hanya pemuda saja. Dia hanya satu orang. Kenapa kalian takut? Begitu kata Hamzah. Para pembesar kaum kafir Quraisy ini sadar. Ini Hamzah adalah orang yang paling mengetahui Nabi Muhammad. Pasti dia hanya berusaha menenangkan kita saja dan membuat kita lalai. Begitu prasangka para pembesar ini. Hamzah sesungguhnya sangat membenarkan apa yang ditakutkan oleh para kaum pembesar Quraisy. Kenapa? Hamzah ini adalah paman Nabi. Usianya tidak jauh dari Nabi. Mereka hidup dan tumbuh bersama. Hamzah sangat mengenal bagaimana perwatakan Nabi Muhammad. Dari masa mudanya, Muhammad adalah orang yang sangat terpercaya. Dan kesempurnaan akhlak ada dalam diri Rasulullah SAW. Hamzah dalam hatinya selalu menaruh hormat dan juga mendukung apa yang saat ini sedang dilaksanakan, sedang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Hamzah adalah satu-satunya orang Quraisy dalam diamnya mendukung sepenuhnya dan menghormati dakwah Muhammad SAW. Solih-solihah semuanya, Masya Allah ya. Walaupun Hamzah ini ya belum memeluk agama Islam, namun kekaguman akan apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah tertanam. Iya, dan ini merupakan modal yang sangat bagus sekali ada dalam diri Hamzah bin Abdul Muthalib. Salih-salihah kembali kepada Hamzah. Hamzah ini sukanya berburu. Ya, dia selalu menyisihkan waktu untuk berburu ke hutan. Nah, pada hari itu dengan membawa busur panah di bahunya, dia pun berangkat ke hutan, menghabiskan waktu untuk berburu. Sepulangnya dari hutan, di tengah perjalanan tiba-tiba dia dicegat oleh seorang wanita. Dan wanita itu mengatakan kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, kenapa engkau tenang saja? Saat ini kemenakanmu sedang dicaci maki oleh para pembesar Quraisy, oleh Abu Jahal. Kamu seharusnya jadi pelindung yang pertama bagi kemenakanmu." Hamzah dengan seksama mendengar cerita wanita ini. Dia mendengarkan detail apa yang diceritakan oleh wanita ini, bagaimana perilaku kaum kafir Quraisy dan para pembesarnya terhadap kemenakannya. Mulai saat itu mendidihlah darah Hamzah. Amarahnya memuncak dan dengan busur yang masih berada di bahunya, Hamzah berjalan menuju ke Ka'bah. Dia berharap ada Abu Jahal di sana. Dan sesuai dengan harapannya, Hamzah menemui Abu Jahal berada di Ka'bah bersama dengan para pembesar Quraisy. Berjalan maju dengan tenang, namun suasana tiba-tiba mencekam. Ketika orang Quraisy itu melihat Hamzah berjalan dari jauh, rasa takut dan rasa waspada mulai mereka nampakkan. Karena mereka tahu, mereka melihat Hamzah berjalan tidak seperti biasanya. Ada amarah di wajahnya yang dia nampakkan. Walaupun marah, Hamzah berjalan dengan tenang,
Dan ketika mendekati Abu Jahal, dia ambil busur panah dari bahunya. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia pukulkan pada kepala Abu Jahal. Darah mengucur dari kepala Abu Jahal. Kemudian Hamzah dengan lantang berkata, "Wahai Abu Jahal, sesungguhnya aku telah menganut agama Nabi Muhammad dan aku telah membenarkan ajarannya. Kalau kau berani, coba ulangi cacian dan makian itu kepadaku sekarang juga." Tidak ada yang berani, anak-anakku semuanya. Para pembesar Quraisy itu langsung terdiam, terbengong, dan mereka tidak berkutik sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Hamzah. Melihat ekspresi itu, apa yang dilakukan Hamzah? Dengan tenang, Hamzah pun berjalan kembali pulang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi di sekeliling Ka'bah? Masih dengan rasa terkejutnya, para pembesar Quraisy itu merasa ada hawa takut yang sekarang menghampiri mereka. Karena apa? Dengan Islamnya Hamzah, berarti itu bencana besar bagi kaum Quraisy. Islamnya Hamzah bisa menarik perhatian tokoh-tokoh besar untuk juga mengikuti ajaran agama Rasulullah SAW. Nah, dan apakah ketakutan itu terwujud, anak-anak salihah semuanya? Salih-salihah? Baik, salih-salihah semuanya. Setelah Hamzah pulang sampai di rumahnya, Hamzah termenung dan berpikir, apa yang sedang saya ucapkan tadi? Pikirnya. Kemudian Hamzah pun bersujud kepada Allah dan memohon petunjuk. Jika hal ini benar adanya, jika kebenaran yang dia ikuti, maka dia berharap kemantapan dalam dirinya terus Allah kuatkan dalam hatinya. Hamzah pun menemui Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islamnya Hamzah adalah sebuah hadiah terindah bagi umat Islam. Islamnya Hamzah merupakan perisai dan juga pelindung bagi sahabat-sahabat yang lemah yang saat itu teraniaya oleh siksaan kaum kafir Quraisy. Allah menguatkan Islam dengan Islamnya Hamzah. Tentara Islam yang tanpa dipimpin Rasulullah pertama kali diserahkan oleh Rasulullah kepada Hamzah. Dan panji-panji Islam yang dipercayakan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin pertama Rasulullah berikan kepada Hamzah. Saat perang Badar, Hamzah maju berada di depan memimpin pasukan untuk mengalahkan kaum kafir. Dengan gagah perkasa, dengan keberanian yang luar biasa, seakan-akan setiap tentara kaum kafir Quraisy yang mendekatinya adalah seperti menyerahkan nyawanya. Tanpa butuh waktu lama, atas komando dan pimpinan Hamzah dan juga Rasulullah di perang Badar, kaum muslimin atas izin Allah memenangkan peperangan. Sungguh saat itu, bagi Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir Quraisy, dia merasakan dirinya laksana pohon yang tumbang, yang sudah tidak punya daya upaya menerima kekalahan ini. Dan rasa kekalahan, rasa kesedihan itu benar-benar mengakar kuat pada diri kaum kafir Quraisy. Setelah itu apa yang mereka lakukan, nak? Iya, perundingan untuk membalaskan dendam di perang Badar kembali menyulut dendam dalam diri kaum kafir. Sampai tibalah pada peristiwa perang Uhud. Sebelum dilaksanakannya perang Uhud, kaum kafir Quraisy ini telah melakukan siasat.
Apa siasatnya? Mereka membayar seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini ahli melempar tombak. Wahsy diberi janji jika dia berhasil membunuh Hamzah pada perang Uhud, maka baginya kebebasan dan juga harta kekayaan. Wahsy tertarik dengan imbalan ini dan dengan semangat dia pun turut serta di perang Uhud. Perang Uhud pun terjadi dan Hamzah memimpin peperangan. Dengan perkasanya, kaum kafir berhasil dikalahkan, ditumbangkan, dan mereka terdesak sampai mereka lari tunggang langgang. Memang ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Ketika barisan kaum muslimin yang berada di gunung diperintahkan untuk tetap berada di atas gunung, namun mereka lupa akan perintah itu dan lari turun untuk mengambil harta rampasan perang. Saat itu kaum kafir melihat celah, dan kaum kafir yang telah terdesak tadi dan lari tunggang langgang, mereka putar haluan naik ke atas gunung dan menyerbu balik kaum muslimin. Sungguh sebuah serangan yang mendadak, dan kaum muslimin mulai membangkitkan kembali semangatnya, mencari senjatanya kembali dan menghadapi serangan mendadak yang diluncurkan oleh kaum kafir. Begitu juga dengan Hamzah. Dia kembali menghunuskan pedangnya, berperang dengan keberanian yang prima, kemudian menghadapi serangan kaum kafir yang mendadak ini. Dan dengan sekuat tenaga, barisan kaum kafir berhasil dijejah, berhasil dihadapi. Dan saat itu Wahsy berada di balik pohon sedang mengintai dan berfokus kepada Hamzah. Pandangannya tak luput dari gerakan Hamzah. Nah, saat itu ada prajurit kafir yang menghadapi di depan Hamzah. Hamzah sedang berfokus untuk menghadapi prajurit ini. Nah, itu dimanfaatkan oleh Wahsy untuk melemparkan tombaknya. Dan bagaimana solih-solihah? Wahsy memang pelempar tombak yang handal. Tombak Wahsy mengenai pinggang Hamzah dan menorehkan luka yang sangat berat. Hamzah pun terjatuh, kemudian meninggal. Solih-solihah semuanya, itu adalah perang Uhud. Perang di mana Hamzah syahid saat itu. Setelah peperangan usai, Rasulullah SAW mencari jenazah Hamzah. Rasulullah bersama para sahabat memeriksa setiap syuhada yang gugur di medan perang, sampai ditemukanlah jenazah Hamzah. Sedih yang teramat sedih Rasulullah rasakan. Rasulullah berhenti dekat di jenazah Hamzah dengan kesedihan yang luar biasa. Sampai pada saat itu terlontar dari dalam mulut beliau bahwa beliau akan membalas dendam atas kematian Hamzah. Beliau akan membalas kaum kafir dengan cara sebagaimana Hamzah telah dibunuh. Dengan tangisan dan urayan air mata, sedih dan marah Rasulullah bercampur dalam hatinya. Namun, Masya Allah, betapa mulianya kematian Hamzah sehingga Allah langsung menurunkan wahyunya saat itu juga. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Rasulullah
mendapatkan wahyu dari Allah dan langsung tersadar dan mohon ampun atas kehilafan amarahnya. Dalam ayat tersebut disampaikan bahwa Allah meminta kepada Rasulullah untuk berjuang dengan bijaksana. Sesungguhnya hidayah itu adalah kehendak Allah. Dan Allah telah menunjukkan siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapat balasannya. Sehingga dari wahyu tersebut Nabi Muhammad mulai tersadar. Nabi Muhammad harus terus berjuang menyebarkan agama Islam dengan cara yang bijaksana. Salih-salih semuanya, masih di dekat jenazah Hamzah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambil setiap jenazah para syuhada itu satu persatu. Setiap satu jenazah diletakkan di samping tubuh Hamzah, disolatkan oleh Rasulullah dengan khusyuk. Kemudian jenazah yang lain satu persatu didekatkan di tubuh Hamzah. Kemudian satu persatu disolatkan oleh Rasulullah SAW. Satu persatu. Hingga hampir lebih dari 70 kali Rasulullah sholat di dekat tubuh Hamzah. Itu menunjukkan betapa rasa sedih dan doa yang mendalam Rasulullah teruntuk Hamzah supaya Allah memberikan tempat terbaik bagi syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Salih-salih semuanya diceritakan oleh Wahsy setelah jauh perang Uhud terjadi. Wahsy, sang pembunuh Hamzah ini, dia Masya Allah dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah. Waktu itu masih di Mekah, dan ternyata kekuasaan Islam semakin meluas. Kaum kafir mulai terdesak. Wahsy pun mengungsi ke Taif. Namun Taif pun menjadi sasaran dakwah Rasulullah. Dan ketika berada di Taif, Wahsy memeluk agama Islam. Saat itu Wahsy bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah dengan menambahkan hatinya bertanya kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, ceritakan kepadaku bagaimana kau dulu membunuh Hamzah." Wahsy pun menceritakan kejadian yang terjadi saat perang Uhud. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Wahsy, janganlah engkau sekali-kali menampakkan wajahmu di hadapanku." Dan semenjak itu Wahsy selalu berusaha untuk tidak menampakkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Sungguh rasa penyesalan Wahsy teramat dalam, sehingga pada saat masa Rasulullah memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, Wahsy di situ bertekad dia akan menggantikan apa yang dia lakukan terhadap Hamzah untuk berjuang memerangi nabi palsu. Dan dengan semangatnya dan dengan keahliannya melempar tombak pada peristiwa penumpasan nabi palsu, Wahsy membuktikan dia menggunakan keahliannya itu untuk membunuh para nabi palsu. Dan Wahsy menyampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga apa yang dia lakukan ini bisa menggantikan rasa bersalahnya telah membunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Salih-salih semuanya, Masya Allah, luar biasa sekali perjuangan sahabat Hamzah ini dalam memperjuangkan agama Islam. Keberaniannya nomor satu, keperkasaannya nomor satu, berada di barisan depan untuk membela agama Islam. Dan Masya Allah, Allah pun menomor satukannya dengan disolatkan 70 kali lebih oleh Rasulullah langsung di medan perang. Dan Allah menurunkan wahyu di mana jenazah Hamzah berada. Itu bukti betapa mulianya Hamzah
di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Hamzah, singa Allah, Hamzah, singa Rasulullah. Semoga kisah ini memberikan hikmah solih-solihah semuanya untuk terus melaksanakan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Terutama di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, mari kita maksimalkan ibadah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, singa Rasulullah. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan hikmah. Dari Ustazah Mulati, Ustazah cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.